Kak, buat video. Kalau aku nggak jadi apa-apa bagaimana? Oke, halo best friend. Saya tahu banget yang kamu rasakan. Tiba-tiba kepikiran, kalau nantinya saya nggak jadi apa-apa, gimana? Dan ternyata pikiran tersebut biasanya datangnya itu saat malam hari. Ketika kita lagi mau istirahat, ketika kita juga sedang ingin menenangkan pikiran, tiba-tiba pikiran itu muncul. Nantinya, kalau saya nggak bisa jadi apa-apa, apa yang akan terjadi? Apalagi terkadang kita juga sering membandingkan ketika ada orang lain ataupun teman terdekat kita sendiri pun yang mungkin kita lihat bahwa dia sudah mencapai segala sesuatu yang mungkin pencapaiannya itu adalah pencapaian yang kita impikan selama ini. Kalau kamu merasakan hal serupa seperti yang saya katakan, kamu nggak sendirian. Di video ini kita akan membahas masalah apa yang terjadi, kenapa pemikiran itu tiba-tiba muncul, dan bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah tersebut ketika pemikiran itu tiba-tiba muncul kembali. Yuk kita bahas agar kamu tidak terjebak dalam pikiran itu terus-menerus. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama. Masalah apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebagai generasi sandwich, kita itu tidak berada di posisi yang mudah loh. Kita punya tanggung jawab yang besar, bukan cuma untuk kita sendiri, tapi juga untuk keluarga kita. Di tengah-tengah perjuangan untuk menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan keluarga, kita seringkali tiba-tiba muncul sebuah perasaan bahwa ternyata kita belum jadi apa-apa. Dan muncul juga sebuah pertanyaan, bagaimana nantinya kalau kita nggak jadi apa-apa? Pemikiran tersebut sering muncul karena adanya beberapa masalah. Dan masalah itu antara lain ada 3 hal. 1. Tekanan sosial. 2. Tanggung jawab ganda. 3. Keterbatasan waktu dan energi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas tekanan sosial. Ketika kita sudah melihat teman-teman kita yang sudah mapan, entah itu dari segi karir, finansial, ataupun keluarga, kita merasa bahwa ternyata kita sudah tertinggal jauh loh. Dan nantinya kita akan timbul sebuah perasaan yang akan menanyakan, kenapa aku masih di sini? Masuk masalah kedua, tanggung jawab yang ganda. Selain bekerja keras untuk masa depan yang pribadi, kita juga harus mengurus kebutuhan orang tua, adik-adik kita, bahkan kadang ada loh yang mengurus keponakan juga. Beban yang terjadi itu membuat kita sulit fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Masalah yang ketiga, keterbatasan waktu dan energi. Umur itu terus berjalan, tetapi kesempatan dan tenaga seringkali terasa semakin sempit. Akibatnya muncul perasaan cemas bahwa kita telah kehabisan waktu untuk mewujudkan impian kita. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Kenapa pemikiran ini bisa tiba-tiba muncul? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pikiran negatif ini bisa datang tanpa diundang. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, perbandingan yang tidak sehat. Di era media sosial sekarang, kita melihat dengan mudah kesuksesan banyak orang. Sayangnya kita sering lupa bahwa kesuksesan yang kita lihat adalah hasil akhir dari mereka. Kita nggak lihat proses perjuangan mereka loh, tapi kita hanya melihat hasil dari mereka hasilkan. Dan akhirnya yang terjadi adalah ini membuat kita merasa bahwa kita kalah sebelum berjuang. Yang kedua, beban peran ganda. Menjalani peran ganda sebagai penyokong keluarga dan penjuang mimpi pribadi sering menimbulkan tekanan mental yang besar. Kejadian ini sering membuat kita merasa tidak memiliki ruang untuk gagal. Yang ketiga, overthinking saat sepi atau saat sendirian. Ketika kita sedang sendiri, dan itu pun malam hari, pikiran kita seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Kita mulai mempertanyakan keputusan hidup, jalan yang sudah kita ambil, dan ketakutan akan masa depan kita. Yang keempat, kurangnya pengakuan diri. Fokus kita yang terlalu besar melihat sebuah hasil membuat kita sering lupa menghargai sebuah proses dan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita lalui. Akhirnya kita merasa nggak berkembang, padahal kita sudah melangkah sangat jauh. Oke, kita masuk bagian yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah ini atau bagaimana menemukan solusi dari masalah ini. Oke, solusi yang pertama adalah fokus pada progres harian. Daripada terpaku pada hasil yang besar, lebih baik kita mulai menghargai langkah-langkah kecil yang sering kita lakukan setiap hari. Sekecil apapun progres harian kita, itu akan membentuk sebuah fondasi yang kuat untuk keberhasilan jangka panjang. Solusi yang kedua, evaluasi dan bandingkan diri sendiri dengan versi sebelumnya. Lihatlah perkembangan diri kamu dari waktu ke waktu. Apakah ada skill baru yang sudah kamu kuasai? Apakah kamu sudah membuat keputusan yang lebih baik dibanding tahun lalu? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, itu akan membuat kita sadar bahwa kita terus berkembang. Solusi yang ketiga, redefinisi makna sukses. Coba kamu ubah cara pandang terhadap sebuah kesuksesan. Sukses itu bukan berarti jabatan yang tinggi dan kekayaan yang melimpah. Bisa tetap bertahan, menjaga kewarasan, dan membahagiakan keluarga juga adalah bentuk suatu kesuksesan ya, yang layak dirayakan juga loh.
Ya, solusi yang keempat, bangun dan rawat support system. Berada di sekitar orang-orang yang mendukung kita akan memberikan kekuatan baru juga loh untuk kita. Coba kamu temukan sebuah komunitas, seorang mentor, atau seorang teman yang memahami perjuangan kita dan mau berjalan maju bersama-sama. Yang kelima, coba kamu terapkan grow mindset, mempercayai bahwa kemampuan kita akan terus berkembang dengan sebuah usaha dan konsistensi. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar untuk menuju sebuah keberhasilan. Nah, jadi gimana kalau kamu nggak jadi apa-apa? Ya nggak apa-apa, karena kamu lagi dalam proses untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Setiap langkah kecil yang sudah kamu tetapkan hari ini, itu adalah sebuah fondasi untuk sebuah masa depan yang lebih baik lagi. Kamu jangan menyerah, dan please, kamu jangan terlalu keras juga sama diri kamu sendiri ya. Kalau kamu mengalami hal yang sama, dan merasakan semua yang saya jelaskan di video ini, kamu bisa tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya, dan kita bisa saling mendukung di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk video inspirasi yang lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching dan makasih.